Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Nurul Hanifah dengan NIM akhir T3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul perubahan bunyi vokal pada WhatsApp dan Instagram dalam kehidupan sehari-hari. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi antara manusia satu dengan manusia lainnya, baik secara formal atau informal. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga sebagai alat pemersatu bangsa, mengingat bahwa negara kita ini yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Dalam berkomunikasi, peneliti banyak menemukan perubahan vokal pada kata ketika sedang berkomunikasi melalui chat menggunakan sosial media berupa WhatsApp dan Instagram. Perubahan vokal ini mempengaruhi cara membaca dan juga bunyi pada kata tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi di dalam komunikasi menggunakan sosial media WhatsApp dan Instagram adalah perubahan kata monoftonisasi. Monoftonisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. B. Rumusan masalah 1. Bagaimana perubahan kata yang terjadi dalam sosial media WhatsApp dan Instagram? 2. Apakah dalam sosial media WhatsApp dan Instagram manusia dapat memahami perubahan kata tersebut? C. Tujuan penelitian 1. Menjelaskan bahwa perubahan kata yang terjadi pada sosial media WhatsApp dan Instagram akan menyebabkan bunyi dan vokalnya berubah. 2. Menjelaskan bahwa perubahan kata dapat memudahkan pengucapan dalam bunyi-bunyi diftong. D. Manfaat penelitian 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan kecil untuk dijadikan rujukan ilmiah dalam rangka menambah pengetahuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti. Penelitian ini sebagai ajang untuk belajar bahwa perubahan vokal yang terjadi dalam komunikasi itu salah satunya adalah untuk memudahkan dalam pemahaman. B. Bagi pengkajian. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan contoh serta diharapkan dapat mengembangkan ide penelitian selanjutnya. C. Bagi pendidik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar khususnya untuk pengajar materi bahasa Indonesia. Bab 2 pembahasan. A. Landasan teori. Fonologi dapat diartikan secara umum sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa, termasuk mempelajari proses terbentuknya bahasa dan terjadinya perubahan bahasa, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat fungsional. Perubahan bunyi bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan kata. Contohnya, ada perubahan kata monoftonisasi. Monoftonisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Namun, yang dihasilkan bukan dua bunyi, melainkan hanya semua bunyi karena berada dalam seperti satu silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah au, seperti terdapat pada kata kerbau dan harimau. Contoh lain bunyi ai seperti terdapat pada kata cukai dan ladai. Apabila ada dua buah vokal berurutan, namun yang pertama terletak pada suku kata yang berlainan daripada yang kedua, maka tidak ada diftong. Jadi vokal au dan ai pada kata seperti bau dan lain bukan diftong. B. Pembahasan. Dari penjelasan di atas, peneliti banyak menemukan perubahan kata monoftonisasi dalam percakapan di dalam sosial media berupa WhatsApp dan Instagram sehingga bunyi atau vokal yang dituturkan menjadi berbeda. Berikut ini adalah percakapan yang terjadi di dalam WhatsApp dan Instagram. 1. Di dalam media sosial WhatsApp itu terdapat ada kata pante, kalau, pete, gule,
dan kedelai. Selanjutnya, di dalam media sosial Instagram yaitu ada sampai dan kalau. B. Hasil penelitian. Jadi beberapa tampilan di atas membuktikan bahwa manusia dalam berkomunikasi dengan menggunakan sosial media berupa WhatsApp dan Instagram terjadi perubahan kata monoftonisasi, yaitu kata pante, kalau, gule, kedelai, sampai, pete. Kata-kata tersebut terjadi berubah vokalnya dikarenakan telah mengalami perubahan kata dan perubahan bunyi dalam pengucapannya. Dan perubahan monotonisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pantai berubah menjadi pantai. Kalau berubah menjadi kalau. Kedelai berubah menjadi kedelai. Sampai berubah menjadi sampai. Petai berubah menjadi petai. Dalam pengucapan kata tersebut tentu berbeda karena dari vokalnya saja sudah berubah. Perubahan tersebut biasanya untuk memudahkan penerima pesan dalam memahami isi pesan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya balasan yang nyambung ketika mereka melakukan komunikasi. Dengan demikian, perubahan kata monotonisasi yang menyebabkan bunyi vokal atau pengucapannya menjadi berbeda tidak menyulitkan dalam berkomunikasi melalui sosial media WhatsApp dan Instagram. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Monotonisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan dua bunyi, melainkan hanya semua bunyi karena berada dalam seperti satu silabel. Dalam media sosial WhatsApp dan Instagram, banyak orang yang tanpa sadar mengubah kata sehingga bunyi vokalnya menjadi berbeda. Contohnya adalah kata pantai, pete, kalau, kelude, dan lain-lain. Walau demikian, perubahan kata tersebut tidak menjadi masalah dalam berkomunikasi. Selain itu, perubahan kata ini memudahkan dalam pengucapannya. Saran. Dari pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang diberikan adalah sebagai berikut. 1. Bagi pelajar, makalah ini bisa sebagai bahan belajar dan referensi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. 2. Bagi peneliti, makalah ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga peneliti minta pendapat agar makalah ini bisa menjadi makalah yang lebih baik lagi. Daftar pustaka. Cukup sekian pesan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kelebihan itu dari Allah sendiri, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.